Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali atau Gus Mudlor sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Gus Mudlor diduga terlibat korupsi di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah BPPD di Sidoarjo. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait penetapan tersangka Gus Mudlor, sudah ada koresponden CNN Indonesia, ada Miftah Farid di sana. Miftah, selamat siang. Silakan dengan laporan Anda. Puspa, baru saja sekitar 5 menit yang lalu Gus Mudlor meninggalkan pendopo Kabupaten Sidoarjo setelah sejak pagi tadi melakukan halal bihalal dengan para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Tadi memang mengejutkan, beberapa PNS menyebutkan bahwa mereka sangat terkejut karena membaca pemberitaan bahwa bupati mereka ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada hari ini. Hari ini merupakan hari pertama kerja yang ada di lingkungan pemerintah kota Kabupaten Sidoarjo, dan ini menjadi hari pertama mereka berinteraksi dengan bupati mereka, sekaligus mereka mengetahui bahwa orang yang mereka salami dalam proses halal bihalal tadi ditetapkan sebagai tersangka. Tadi Mustafa selaku pengacara atau kuasa hukum dari Gus Mudlor mengatakan bahwa sejauh ini sebenarnya mereka tidak mengetahui adanya penetapan tersangka ini. Sampai siang ini mereka belum menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka atas Gus Mudlor oleh KPK. Mereka hanya mengetahui dengan membaca pemberitaan sejak pagi tadi, sehingga kemudian Gus Mudlor memanggil Mustafa untuk melakukan konsultasi singkat terkait apa langkah hukum yang akan dilakukan oleh Gus Mudlor. Nah, tadi beberapa kali saya sempat singgung kepada Mustafa selaku kuasa hukum dari Gus Mudlor, apa upaya hukum yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum terhadap penetapan status ini. Memang secara terbuka mereka tidak mengatakan akan melakukan pra peradilan, namun secara tersirat mereka juga akan mengambil langkah itu, mengingat menurut Mustafa nilai rupiah atau nilai rupiah barang bukti yang disita oleh KPK hanya sekitar 69 juta, dan menurut Mustafa angka ini terlalu kecil kalau kemudian kasus korupsinya diambil alih atau ditangani oleh KPK. Namun Puspa, kalau kita tahu bahwa seluruh perjalanan dari proses hukum yang dilakukan KPK di Kabupaten Sidoarjo sebenarnya sudah berlangsung sejak 2022 yang lalu. Proses penyelidikan, proses investigasi sudah dilakukan, sehingga pada Januari lalu kita tahu bahwa ada proses OTT yang dilakukan oleh KPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dan kemudian ditetapkanlah satu orang selaku bendahara dari sebuah badan yang mengurusi pajak daerah yang ada di Kabupaten Sidoarjo bernama Siskawati, dan kemudian beberapa minggu kemudian kepala bagian pengelolaan pajak daerah ini juga ditetapkan sebagai tersangka atas nama Ari Suyono. Baru kemudian ada bumbu-bumbu lain, Puspa, seperti kita tahu bahwa penetapan atau penanganan kasus ini sebenarnya berdekatan dengan pemilihan presiden yang lalu, kemudian ada juga pemilu 2024 yang kita tahu bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Gus Mudlor merupakan kader PKB Tulen dan mendukung paslon nomor urut 1, kemudian setelah ruangan dari Gus Mudlor digeledah oleh KPK, mendekati hari pemilihan, ini kemudian dukungan Gus Mudlor beralih ke pasangan nomor urut 2, sehingga banyak sekali spekulasi yang beredar terkait apakah penetapan tersangka atau penyelesaian kasus ini atau penuntasan kasus ini atau penyelidikan kasus ini berkaitan dengan peta politik yang terjadi pada Pilpres kemarin. Yang jelas hari ini teka-teki semua yang menjadi pertanyaan dari berbagai macam sumber, dari berbagai macam lapisan masyarakat terkait apakah ini berkaitan dengan Pilpres atau tidak, hari ini terjawab bahwa Gus Mudlor sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dan kita masih menunggu apa upaya selanjutnya dari KPK, apakah akan melakukan pemanggilan sebagai tersangka atas Gus Mudlor kemudian langsung ditahan, dan yang jelas kita masih menunggu juga bagaimana langkah dari Gus Mudlor dan tim kuasa hukumnya yang rencananya juga akan melakukan gugatan pra peradilan terhadap penetapan status tersangka ini. Puspa. Miftah, tadi Anda katakan sudah diselidiki dari 2022, tapi apa kemudian dugaan peran dan juga kontribusi dari Gus Mudlor terhadap kasus korupsi ini? Ya, Puspa, ini kasus merupakan pemotongan insentif yang sebenarnya menjadi hak dari pegawai pajak. Karena pada tahun 2023, mereka melakukan penagihan pajak yang kemudian sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Kemudian Gus Mudlor mengeluarkan surat yang memutuskan bahwa para penagih pajak ini mendapatkan insentif karena kinerja mereka berhasil meningkatkan pajak daerah sesuai dengan target. Nah, insentif yang diberikan pada pegawai pajak inilah yang kemudian dipotong baik oleh
kepala bagian pajak ini dan juga kemudian diduga mengalir juga ke Gus Muhdor. Potongan tidak tanggung-tanggung, Puspa, berkisar 10 sampai 30% potongan insentif di masing-masing orang yang diberi negara melalui Kabupaten Sidoarjo ini, insentif yang sudah mereka menjadi hak mereka, sehingga ketika ini dipotong dan kemudian Siskawati yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini menjadi bendahara atau pengumpul dari dana yang sudah dipotong di masing-masing pegawai ini. Nah, diduga dana yang dikumpulkan ini digunakan untuk operasional secara pribadi, baik kepala Badan Pajak Daerah Arief Suyono yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga diduga juga mengalir kepada Gus Muhdor yang kita tahu bahwa sebagai Bupati Sidoarjo. Kita masih belum mendapatkan penjelasan secara detail bagaimana kemudian berapa jumlah yang sebenarnya yang sudah dipergunakan oleh kedua tersangka ini, sehingga hanya 69 juta saja yang berhasil disita oleh KPK pada saat proses operasi tangkap tangan, sekaligus juga KPK juga mengumpulkan barang bukti atau menyita barang bukti ketika melakukan penggeledahan di ruang kerja dan rumah dinas yang dihuni oleh Gus Muhdor selaku Bupati Kabupaten Sidoarjo. Puspa. Baik, kita tunggu nanti perkembangan dari kasus korupsi di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih banyak Miftah Farid atas informasi Anda.